Momentum Investor, bertemu lagi dengan Vita. Di video kali ini saya akan membahas topik mengenai saham mutiara terpendam. Saham properti ini bisa dibilang receh. Harganya hanya 90-an per lembar saja dengan PBV 0,3 dan PER 6 kali. Murah banget kan? Tapi apakah valuasi benar-benar murah atau memang sudah sewajarnya? Tonton terus video ini ya. Berikut adalah nama perusahaannya, PT Perdana Gapura Prima Tbk dengan kode saham GPRA. Karena laporan keuangan triwulan 2 telah terbit, maka kami bisa menganalisanya untuk Anda. Seperti biasa, disclaimer on ya, video ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi menjual ataupun membeli saham. Pastikan selalu analisa ulang sebelum melakukan transaksi saham. Berikut adalah analisanya. Yang pertama, aset. Kas perusahaan turun dari 63 miliar menjadi 45 miliar. Bila melihat dari pertumbuhannya, kas mulai naik kembali setelah pandemi lalu. Persediaan perusahaan naik dari 1,27 triliun menjadi 1,29 triliun. Ini menarik karena level persediaan sudah hampir mencapai level tertingginya di 2020 lalu dengan porsi yang sangat besar bila dibandingkan nilai aset lainnya. Namun bila melihat dari pertumbuhannya justru melambat, bukan pertanda yang baik karena bisa jadi banyak proyek properti yang belum terselesaikan. Jumlah aset meningkat dari 1,760 menjadi 1,762 triliun. Melihat dari perkembangan aset dari tahun ke tahun, terjadi kenaikan namun tidak terlalu signifikan. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas perusahaan menurun dari 654 miliar menjadi 625 miliar. Dari historisnya terjadi tren penurunan sejak 2020 lalu. Penurunan pun diikuti oleh penurunan debt to equity ratio yang merupakan pertanda yang cukup baik. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya naik 520 miliar menjadi 551 miliar atau naik 6%. Dari data historisnya terlihat sempat menurun di 2020 lalu kembali tancap gas di tahun berikutnya dan terus naik hingga all time high-nya walau masih kuartal 2. Ekuitas pemilik induk meningkat dari 1,04 triliun menjadi 1,07 triliun. Bisa dilihat perkembangan dari tahun ke tahun selalu naik dengan sedikit melambat di 2020. Namun sudah dapat recover di 2021 lalu dan terus menunjukkan tren kenaikan walau terlihat pelan. Yang keempat, pendapatan. Penjualan bersih perusahaan turun dari 152 miliar menjadi 151 miliar. Walau saldo laba terlihat terus naik namun tidak hanya dengan penjualan. Penjualan terlihat belum dapat kembali ke level 2014 lalu walau sudah melebihi tahun 2019. Bila melihat secara detail maka sebagian besar porsi penjualan adalah di segmen rumah dan ruko. Segmen ini menempati 73% dari total penjualan. Untuk apartemen dan kantor tahun ini malah turun. Yang kelima, laba. Laba perusahaan meningkat dari 21 miliar menjadi 31 miliar atau naik 47%. Dari grafik historisnya maka kita bisa melihat proyeksi laba di 62 miliar sudah melewati rata-ratanya sejak 2019 lalu. Yang keenam, cash flow. Kas bersih dari aktivitas operasi turun dari 46 miliar menjadi 25 miliar. Cash flow secara historis selalu terlihat fluktuatif dari tahun ke tahun, di mana menunjukkan angka tertingginya di tahun lalu. Namun bila melihat volatilitas cash flow, maka perusahaan telah menstabilkan cash flow ini sejak 2021 lalu di angka 10%. Cash flow yang stabil cenderung lebih mudah untuk diprediksi di masa depan. Selaras dengan volatilitas cash flow yang stabil, maka tidak ada masalah berarti di akrualnya.
Yang ketujuh, dividen. Perusahaan selalu membagikan dividen, namun pernah absen di 2020 dan 2021. Lalu kemudian kembali membagikan dividen walau yieldnya kecil. Karena yield yang terlalu kecil, menurut kami lebih baik memilih capital gain daripada mengejar dividen. Itu bila Anda memilih untuk berinvestasi di saham ini. Yang kedelapan, rasio finansial. Beban penjualan terlihat mengalami tren penurunan sejak kuartal 1 lalu. Ini ternyata karena efisiensi yang dapat dilakukan perusahaan. Total penjualan memang turun karena segmen apartemen, kantor, serta servis. Namun ternyata ada peningkatan di segmen rumah dan ruko sebesar 35%. Penjualan untuk segmen ini naik 35%, namun beban hanya naik 2% saja. Segmen ini yang perlu Anda lacak secara intensif bila Anda ingin berinvestasi di saham ini. Untuk itu, klik subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update mengenai emiten ini di kuartal berikutnya. Rasio ROE terlihat telah on track dengan tren peningkatan yang terlihat dari tahun ke tahun, walau tidak signifikan. Menariknya, NPM menjulang tinggi karena efisiensi yang dilakukan perusahaan. Saat video ini dibuat, harga saham ada di level 92. Terlihat adanya tren kenaikan setelah bangkit dari tidurnya di 50. Sampai kuartal ini terus menunjukkan tren kenaikan, walau sempat tertahan di double top oleh sebab aksi profit taking. Aset turnover belum terlihat adanya peningkatan yang signifikan, sehingga membuat investornya harus lebih bersabar bila menginginkan peningkatan kinerja. Proyeksi gross profitability pun masih sama seperti tahun sebelumnya. Ini berarti kinerja perusahaan masih belum kembali ke level normalnya, di rata-ratanya sekitar 15%. Dengan PER 6,3 kali, maka sudah tidak murah lagi. Ini karena perusahaan membukukan kenaikan laba yang lebih lambat bila dibandingkan dengan kenaikan harganya. Namun secara PBV masih terlihat murah, baik dari rata-rata historisnya maupun dari sektor properti yang saat ini ada di level 0,5 kali. Menimbang PBV yang masih murah namun PER yang sudah mahal, maka bila perusahaan mampu meningkatkan labanya dengan cukup signifikan dan land bank yang potensial belum tergarap dapat segera terjual, maka kami memvaluasi saham ini ada di harga wajar 140 dengan PBV 0,5 dengan potensi beggar ketika land bank yang masih berupa tanah dapat terjual seluruhnya. Yang ke-10, momentum. Dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, maka kami menghitung floating loss terdalam ada di rentang 7 hingga 21%. Cost of equity rendah dengan memiliki potensi aset play yang terpendam. Maka kami menghitung risk reward di angka 2,6 kali. Margin of safety masih cukup tinggi di 52%. Namun karena PER yang sudah di rata-ratanya, berpotensi terjadi turbulensi jangka pendek oleh aksi profit taking. Karena momentum lemah dan PER yang tinggi, menurut kami time horizon untuk berinvestasi di saham ini akan cukup panjang di atas 1 tahun. Setelah mempelajari saham GPRA secara mendetail, maka kita telah sampai pada kesimpulan. 1. Perusahaan memiliki land bank yang masih banyak. Dengan adanya lahan yang belum tergarap, memiliki potensi laba hingga 100%. 2. Perusahaan berhasil melakukan efisiensi pada rumah dan ruko. Segmen ini menyumbang pendapatan terbesar sehingga NPM meningkat. 3. Pertumbuhan persediaan yang kecil akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat hasil perkembangan kinerja. 4. Valuasi masih murah secara PBV, namun volatilitas cukup tinggi karena murahnya nominal harga saham. Bagi yang tertarik mengkoleksi, bisa mencicil secara berkala, terutama ketika harga saham turun dan rasio PER mengecil. 5. Momentum lemah.
Dengan mendahului momentum, ada potensi cuan yang lebih besar, namun membutuhkan time horizon yang lebih panjang. Demikian analisa saham GPRA dari kami. Disclaimer on ya, semua analisa yang terangkum dalam video ini hanya merupakan opini pribadi, bukan ajakan menjual atau membeli saham. Pastikan selalu analisa kembali sebelum melakukan investasi. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan saham-saham momentum selanjutnya. Bye!